ayat 43 surat An-Nisa ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini ditujukan kepada kita, bukan orang Islam, bukan orang munafik, tapi ditujukan kepada orang-orang yang mengaku punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan lisannya, mengerjakan dengan anggota tubuhnya, dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit semesta langit. Jadi Allah memanggil kita dengan panggilan yang mesra, wahai orang-orang yang beriman, yang punya iman pada Allah, iman pada Roh. Yang keenam, dipanggil la taqrabu, jangan kau dekati, jangan kau jalankan sholat, jangan jalankan apa? Sholat, jangan kau jalankan sholat. Kalau kita dengar sampai situ, oh jadi kita orang muslim tidak boleh sholat, bukan? Ada tulisan ayatnya, jangan dipotong. Apa? Jangan sholat. Ketika apa? Wa antum sukaro. Ketika kalian mabuk. Jadi kalau sedang mabuk, tidak tahu apa-apa yang diucapkan, tidak tahu yang diingat, kalian jangan sholat, jangan dekati sholat, dan jangan melaksanakan sholat. Ketika kita mabuk tidak tahu apa. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir itu menyatakan takbir, ihram itu bahwa mengharamkan seluruh kegiatan apapun kecuali gerakan-gerakan sholat. Pada saat takbir ihram tidak boleh kita berbicara lagi, apalagi makan, apalagi ngobrol. Tidak boleh lagi. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan seisinya. Kita sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat takbir ihram, ketika kita sholat, tidak ada pekerjaan lain kecuali mematuhi rukun dan sahnya sholat. Ketika masuk ke kajian yang lebih dalam lagi, ketika takbirul ihram itu tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi orang-orang yang sudah makruh, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat. Jadi hatinya, qalbunya senantiasa yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan yang sholat, bacaannya yang bukan seperti biasa, tapi hatinya, qalbunya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada takbir ihram itu haram tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya salat, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Dan salat adalah yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah nanti. Salat yang bagus, salat yang khusyuk dan yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau salatnya, ketika salat hanya diingatnya, ketika salat ingat kantor, ingat dapur, ingat mall, dan ingat selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW akan rusaklah salat kita. Oleh karena itu, teruslah pada kesempatan ini juga, pada bulan Rajab ini juga, kita akan ulang tahun salat. Bagaimana salat kita? Sudah, apakah ada perbedaan ketika kita mulai belajar salat 15 tahun yang lalu, atau ketika kita berumur 15 tahun, kita mulai mengenal salat,
gerakan sholat, bacaan sholat, dan yang sekarang apa bedanya dengan sholat pada saat itu? Harus ada bedanya ketika ulang tahun sholat pada tanggal 27 Rajab, yaitu di Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tahun kita introspeksi sholat kita. Jangan sampai sholat kita terus lalai, digoda terus oleh setan dan hawa. Jadi itulah pentingnya sholat, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati, jangan laksanakan sholat apalagi pada saat kalian mabuk, tidak tahu apa-apa, tidak apa yang diucapkan mabuk. Maka bersabarlah hatta ta'lamu, sampai kalian mengerti, paham, mata kulun, apa-apa yang kalian ucapkan. Kalau sebelum sadar, jangan sholat dulu, karena sholat sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyerahan diri kepada hamba, kepada Tuhan. Oleh itu perbaiki sholatnya. Di bulan Rajab ini, selain salat-salat sunnah yang kita laksanakan, salat rawatib, dan ada salat sunnah yang biasa dilakukan oleh para ulama, yaitu salat Rajab. Tanggal 1 10 rakaat, malam Jumat pertama 12 rakaat, malam kemarin sekarang malam ke-15, sekarang tanggal 15 Rajab 1442 Hijriah 10 rakaat, dan nanti akhir Rajab juga 10 rakaat. Jumlahnya salat tahunan Rajab 42 rakaat. Jadi kita terus ketika masuk Sa'ban, kita akan melaksanakan salat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Kemudian masuk bulan Ramadan, kita akan laksanakan 600 rakaat dalam salat tarawih. Kita terus dan sholat. Kalau sholat adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 29, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Oleh karena itu, kesempatan apapun, kita punya hajat apapun, cita-cita apapun, masuk minta Allah dalam masuk sholat. Kita punya hajat, sholat hajat. Kita ingin bersyukur matahari terbit, sholat Isra. Kita minta mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sholat isti'azah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ingin memilih sesuatu apapun yang baik, sholat istikharah. Kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, sholat isti'anah. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pipis supaya bersih. Malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kifaratul bauli. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak dosa, ingin bertobat, ada salat taubat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu berbuat baik pada orang tua kita, salat birrul walidain. Supaya kita iman kita tetap jangan naik turun, pelihara imannya, salat hifdzil iman. Kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain zikir masuk salat syukrul nikmat. Semuanya ada dalam salat, dan itu telah dicontohkan oleh para ulama-ulama dan para guru kita. Kita tinggal ambil saja dan tinggal melaksanakan. Karena saking pentingnya sholat, maka Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kita teruskan, hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan janganlah kalian sholat dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Gitu ya. Jangan sholat. Illa, dan juga abiris sabili, dalam keadaan
perjalanan